Agenda kita hari ini adalah Disneyland. Hari ini kita memulai hari agak siang karena lumayan lelah setelah perjalanan kemarin. Sebelum berangkat ke Disneyland, kami makan siang dulu di restoran sebelah hotel kami menginap. Lalu setelah makan, kami naik metro ke Disneyland. Untuk ke Disneyland, kita bisa cari Metro Line 11, lalu turun di terminal Station Disney Resort. Selain naik metro, kita bisa juga naik taksi atau bus. Untuk info lebih lengkapnya, bisa cek di website resminya Disneyland Shanghai karena di sana mereka juga ada kasih info-info yang harus dipersiapkan sebelum datang. Websitenya dalam bahasa Inggris kok. Disneylandnya ke sana. Waktu itu kami beli tiketnya juga di official website Disneylandnya. Lalu sebelum datang jangan lupa untuk download aplikasinya juga biar bisa lihat jadwal parade, real time waiting time, ada restoran apa aja beserta menu-menunya, dan yang paling penting itu adalah maps-nya. Jadi dengan pakai maps di dalam aplikasi kita bisa cari jalan dari satu rides ke rides lain. Maps-nya ini helpful banget karena dia GPS-nya tuh precise banget. Belum sampai entrance sudah capek. So far, jalanan masuk dari stasiun ke parknya ini adalah yang terjauh dan terlebar kalau dibandingkan sama Disneyland Hong Kong dan Paris. Hello everyone, and welcome to Shanghai Disney Resort. Have a magical day. Shanghai Disneyland ini pertama kali beroperasi pada tahun 2016 dan merupakan Disney Park terbesar kedua setelah Walt Disney World di Florida. Kastilnya Disneyland Shanghai ini adalah kastil yang terbesar, tertinggi, dan terkompleks di antara Disney Park lainnya. Di dalam kastilnya sendiri ada atraksi yang bisa kita kunjungi. Dan pembangunan kastilnya itu di-inspired by real kastil beneran yang ada di Jerman. Di Shanghai Disneyland ini juga ada Zootopia yang buka pada tahun 2023 dan merupakan Zootopia yang pertama di antara Disney Park lainnya. Pertama masuk, itu kita langsung ke main road-nya. Nah, di sebelah kiri itu ada toko merchandise yang di sini tuh merupakan toko yang merchandise paling lengkap setaman ini. Kami baru pernah mengunjungi Disneyland Hong Kong, Paris, dan Disneyland Shanghai ini adalah yang ketiga. Kalau misalnya dibandingkan, ini adalah personal opinion saya ya. Disneyland Hong Kong itu yang paling berasa magicalnya dari pintu masuk sampai ke dalam. Tapi tamannya paling kecil. Kalau Disneyland Shanghai, bagus banget kastilnya, apalagi kita bisa masuk ke dalamnya. Di Shanghai juga ada Tron dan Zootopia. Dan merchandise-nya so far yang paling lucu-lucu, beragam banget variannya, dan bagus-bagus banget. Disneyland Paris paling yang nggak bagus menurut kami ya. Waktu itu kami kesana cuma lihat paradenya doang, naik 1 atau 2 rides, terus pulang. Hehe, nggak tertarik banget untuk main-main waktu itu. Jadi di antara ketiga, mana yang paling bagus?
Kalau saya sih paling suka sama Disneyland Shanghai, karena barang-barangnya lucu-lucu banget. Kastil di Disneyland Shanghai ini buka pertama kali pada bulan Juni 2016 dengan nama Enchanted Storybook Castle. Dan temanya adalah Authentically Disney, Distinctly Chinese. Di atap kastilnya ada bunga peony yang melambangkan China, bunga magnolia yang melambangkan Shanghai, dan mahkota yang melambangkan Disney Princess. Ini merupakan kastil terbesar, tertinggi, dan terkompleks di antara kastil Disney lainnya. Atraksi yang ada di dalam kastilnya ini meliputi restoran, characters greetings, once upon a time adventure, dan juga toko merchandise. Kastil ini merepresentasikan semua Disney Princess seperti Cinderella, Rapunzel, Belle, dan Snow White. Di dalamnya ada mosaik yang melambangkan 4 musim dan 4 cerita Disney Princess. Karena waktu itu nggak antri, kami memutuskan untuk coba atraksi Once Upon a Time Adventure yang pintu masuknya ada di bagian belakang dari kastilnya. Jadi atraksinya ini adalah kita masuk ke dalam kastilnya, lihat desain interiornya, lalu ada cerita juga tentang Snow White-nya itu. Nah, ceritanya ini tuh dalam bahasa Mandarin, jadi sebenarnya nggak terlalu ngerti, tapi kalau lihat gambarnya ya familiar aja sih dengan ceritanya ya. Yang paling menarik itu adalah di atraksi ini kita bisa foto-foto di dalam kastilnya karena desain interiornya tuh bagus banget. Beneran kastil gitu. Makanya yang kesini tuh banyak yang pakai baju princess gitu dan foto di dalamnya. Karena nggak antri, bolehlah dicoba. Selesai dari kastil, kita balik lagi ke bagian depan kastil untuk nonton parade. Please stay clear of the parade route. Do not cross the route during the parade, and follow the instructions from our cast members.
Paradenya Shanghai ini lumayan bagus ya, jadi dia detail banget dan juga satu-satunya yang punya Mulan deh kayaknya. Nah, kalau misalnya emang pas waktunya boleh banget ditonton paradenya ini. Untuk jadwal bisa lihat di dalam aplikasinya juga. Nah, pakai aplikasi juga kita bisa cari jalan ke atraksi yang kita mau atau ke restoran yang kita mau tuju. Dari aplikasi juga bisa lihat waiting time secara real dari atraksi-atraksi. Jadi waktu itu bisa lihat atraksi terdekat yang paling nggak antri yang mana, kita langsung menuju ke situ deh. Kebetulan waktu itu yang paling dekat dengan kita adalah Peter Pan. Di atraksinya Peter Pan ini kita ceritanya diajak terbang bareng si Peter Pan, karena kan kita ceritanya temen dia ya. Lalu terus ada cerita diculik dan segala macamnya itu deh. Biasa dalam bahasa Mandarin, tapi bisa ngira-ngira lah ceritanya kayak apa. Sebenarnya ini atraksinya lumayan agak bikin pusing karena ngayun-ngayun di terbang gitu kan. Tapi seru sih, bolehlah dicoba kalau nggak antri. Nah, dari selesai Peter Pan, kita jalan menuju ke Tron. Dia tuh kayak roller coaster, tapi ceritanya kita naik kendaraannya si Tron ini yang rodanya tuh nyala-nyala keren gini. Ini lumayan ekstrim sih, serem juga, tapi ini adrenalin banget. Biasanya untuk naik ini tuh antriannya panjang banget. Waktu itu lumayan nggak terlalu panjang, jadi mumpung lagi nggak terlalu panjang kita coba. Ini lumayan banget deg-degan. Kalau saya sebenarnya sekali cukup sih, karena aduh ini bener-bener roller coaster yang paling bikin jantung tuh kayak copot gitu. Dan kayaknya sepanjang jalan juga lebih banyak meremnya deh kalau saya. Dilihat ada foto yang diambil dari pihak Disneyland-nya itu kelihatan mata saya tuh merem. Setelah selesai atraksinya, di pintu keluar itu ada kayak pameran-pameran kayak gini, ada permainannya juga. Kalau misalnya emang suka teknologi pasti suka deh di sini. Selesai dari Tron, kita jalan ke Toy Story Land. Nah, si Toy Story Land ini kebetulan letaknya sebelahan sama Tomorrowland tempat si Tron. Jadi memang sekalian jalan aja. Sebuah tips lainnya, kalau misalnya kesini sebaiknya untuk naiknya atraksinya itu lebih baik direncanakan sesuai dengan lokasi ya, atau ya sesuai dengan waiting time juga sih. Tapi lebih enak lewat kalau kita rencanainnya itu lewat lokasi. Jadi kita tuh nggak bolak-balik misalnya dari ujung mana ke ujung mana. Karena tamannya ini tuh taman paling gede, dan kalau misalnya kita nggak merencanakan urutan naik kita, bisa-bisa itu tuh capek banget ada di sini. Setelah Toy Story Land, kita ketemu Winnie the Pooh. Kebetulan saya tuh paling suka sama Winnie the Pooh. Aduh, di sini tuh bener-bener lucu banget karena kayak sign jalannya juga Winnie the Pooh. Terus ada toko khusus Winnie the Pooh yang di dalamnya itu merchandise Winnie the Pooh, lucu-lucu banget. Kalau misalnya suka banget Winnie the Pooh, wajib banget datang ke sini dan menghabiskan waktu di tokonya Winnie the Pooh ini. Selesai Pooh Girling, kita masuk ke Zootopia. Ini adalah
theme park yang Zootopia pertama di antara Disney Park lainnya. Dan ya di sini detailnya bagus banget, banyak banget detailnya. Kalau memang suka sama film Zootopia pasti happy banget ada di sini karena beneran bagus banget. Kebetulan waktu itu nyampe Zootopia tuh udah agak menjelang mau sunset, jadi udah agak redup cahayanya. Tapi kalau misalnya emang suka banget sama Zootopia, sebaiknya kesini tuh awal-awal pas masih agak terang, jadi biar fotonya juga bagus. Tapi sebenarnya Zootopia di malam hari ini juga bagus banget karena lampunya itu bagus. Di Zootopia ini cuma ada satu atraksi, yaitu Zootopia Hot Pursuit. Jadi kayak ngejar tawanannya yang kabur, semacam itulah. Ini seru banget, salah satu atraksi paling seru yang harus dicoba kalau misalnya kesini. Tuh. 上车后尽量往里坐，搭建物品放在手下，全体坐稳后，行车行驶全程请注意。 但我知道你们一定行。没错，别有什么压力。 Atraksi terakhir yang kami naiki adalah Soaring Over the Horizon. Jadi ini tuh kita kayak naik balon udara keliling dunia, diajak ngeliat-liat ke Australia, Antartika, Afrika, dan tempat-tempat lain di dunia. Ini lumayan sih menenangkan setelah sensory overload seharian ini. Kami kemarin waktu itu nggak beli pas apa-apa ya, jadi ya memang santai aja. Cari yang rides-nya nggak lama antrinya. Kalau misalnya nggak keburu naik semua ya nggak apa-apa. Makanya kemarin tuh nggak terlalu banyak naik rides. Kami menikmati banget suasananya dan juga toko-tokonya. Sekitar jam tujuan kami sudah lelah.
Lalu kami makan malam di sini dan jalan pulang deh. Nggak tunggu kembang apinya karena pasti bakal padat banget pas show-nya dan juga pas pulangnya. Jadi kami buru-buru keluar sebelum padat. Bye-bye Disneyland Shanghai. Terima kasih untuk pengalaman sehari ini yang sangat berkesan. Kalau misalnya ada kesempatan, pasti mau banget untuk datang lagi ke sini. Di pintu keluar, kami ngambil dulu GoPro handle yang waktu di pintu masuk tadi tuh sebenarnya nggak boleh dibawa masuk. Jadi kami harus titip di penitipan barang. Harganya 10 yuan per hari. Besok kita akan menjelajah kota Shanghai. Sampai jumpa di video selanjutnya.